Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan kebahagiaan, jalan kedamaian, jalan keselamatan, jalan ketenangan hidup di dunia sebelum di akhirat kelak adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara derajat, di antara perintah, di antara perkara yang akan dikejar-kejar setiap hamba adalah tatkala seorang hamba mendapatkan kemudahan beribadah, seorang hamba merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak di antara hamba-hamba tersebut menempuh cara, menempuh jalan, meniti satu tempat yang mana tempat itu bukan tempat dia dimudahkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan yang namanya lezatnya ibadah, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada beberapa hal, beberapa poin yang ketika hamba itu melaksanakan perkara tersebut, maka dia akan merasakan dimudahkan oleh Allah beribadah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan yang namanya lezatnya dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perkara itu akan kami sampaikan kepada khutbah pada siang hari ini. Yang pertama dan paling utama, seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan yang namanya dimudahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasanya, lezatnya dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memperhatikan, mengamat-amati, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah syar'iyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, juga tanda-tanda kebesaran Allah berupa ayat-ayat kauniyah yang nampak di hadapan mereka. Tidakkah kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak tentang perkara ini di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai keempat. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasannya orang-orang yang beriman apabila disebutkan kepada mereka, diingatkan kepada mereka tentang Allah, maka hati-hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah kepada mereka iman mereka dan mereka bertawakal pasrah kepada Allah.
Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang mana mereka senantiasa menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka inilah orang-orang yang beriman sebenarnya, dan mereka memiliki derajat kedudukan di sisi Tuhan mereka dan ampunan serta rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita semua, siapa yang ketika diingatkan oleh Allah, dibacakan Al-Quran kepadanya, maka bertambah iman mereka, bertambah keyakinan mereka, bertambah khusyuk mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi kita muhasabah, kalau seandainya diingatkan kita kepada Allah, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, tidak bergetar hati kita, tidak berdecak kita, tidak kita mengingat Allah, maka dipertanyakan, jangan-jangan ada sesuatu dengan hati kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka berkumpul di Masjid Nabawi, mereka berhalaqah-halaqah, maka ketika ada saudara mereka lewat, apa kata mereka? Hayya nu'minu sa'atan. Ayo mari kita duduk sejenak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ia mengatakan kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada bahwasanya Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi, ia mengatakan kepada seorang, ijlis bina nu'minu nudzakkirallahu ta'ala. Wahai saudaraku, mari kita duduk sesaat beriman dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah sarana pertama untuk kita memudahkan ibadah kepada Allah kalau kita membacanya, kalau kita mengamatinya, kalau kita memahaminya, dan kemudian kita mengamalkannya. Demikian pula ayat-ayat kauniyah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian mau memperhatikannya? Tidakkah kalian mau merenungkannya tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya cukup bagi kita untuk mengetahui betapa besar nikmat Allah, betapa besar anugerah Allah, betapa besar Allah di mata setiap hambanya. Namun kalau semua itu tidak bisa dilihat oleh seorang hamba, maka dia harus muhasabah, dia harus introspeksi. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam hatinya yang menghalangi dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, yang dengannya akan sulit seorang hamba beribadah, sulit seorang hamba akan merasakan bagaimana manisnya, bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qasim dari Malik, ia berkata, qila li Ummi Darda, dikatakan kepada Ummi Darda, ma kana aktsaru sya'ni Abi Darda, apakah yang banyak dikerjakan oleh suaminya Abi Darda radhiyallahu anhum ajma'in? Maka dikatakan oleh Ummu Darda, qalat kana aktsaru sya'nihi atafakkur, bahwasanya banyak sekali Abi Darda ini merenung. Kemudian dikatakan, afatarat at-tafakkur amalan minal a'mal, apakah bertafakkur, memikiri tentang tanda-tanda kebesaran Allah itu bagian dari amal saleh? Maka berkata Ummu Darda, na'am huwal yaqin, na'am, dan bertafakkur, melihat, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah adalah bagian dari seorang hamba. Dia semakin yakin kepada Rabbul Alamin, yang kemudian dia dengannya tenang di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang kedua, yang dengannya seseorang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia merasakan ibadah dan merasakan manisnya ibadah, adalah ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah dan kemudian dia merasakan bergembira, senang ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ia mengatakan bahwasanya perasaan seseorang merasa nikmat ketika dia bersimpuh terhadap zat yang ia cintai,
Dia merasa tenang, tentram ketika dia beribadah kepada zat yang ia cintai, adalah bagian di mana dengannya seseorang akan merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah. Kalau seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasa berat, dia merasa enggan, hatinya terdapat jarak antara dirinya dengan Allah yang dia sembah, maka perlu dipertanyakan ada sesuatu dengan seorang ini. Karena apa? Karena teladan kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika dia memerintahkan sahabatnya Bilal untuk mengumandangkan adzan, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai sahabatku Bilal, senangkanlah kami dengan kumandang adzanmu, untuk kami bergembira dengan menghadap Allah Azza wa Jalla. Di hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis salat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu sebagai penyejuk jiwaku, tentram jiwaku ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sebagian salafun as-salih, ia berkata, ta'addabtu bis salati 20 sana, thumma tana'amtu biha 20 sana. Kata salafun as-salih ini, aku 20 tahun berjuang untuk menegakkan salat. Berupaya 20 tahun. Untuk apa? Menegakkan salat. Dan kemudian aku diberikan nikmat oleh Allah 20 tahun yang selanjutnya untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, 20 tahun, bayangkan. Tapi kemudian apa? Setelah itu dia merasakan nikmatnya ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan bahwasannya untuk merasakan lezat, untuk merasakan nikmat, untuk merasakan enaknya beribadah, butuh yang dikatakan al-musabarah, bersungguh-sungguh bersabar kepada Allah. Maka jangan kemudian ketika antum mendapatkan kesulitan, antum mendapatkan keberatan untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang ke masjid sekedar salat berjamaah, untuk datang kepada ketaatan kepada Allah, kemudian kesulitan itu menjadikan antum tidak jadi datang, tidak mau menghadiri salat berjamaah. Ketahuilah bahwasannya setiap perbuatan itu akan berbalas. Kepenatan, keberatan, jerih payah yang kita upayakan di dalam rangka bersimpu, bersujud, menegakkan ibadah kepada Allah, akan Allah ganjar. Di antaranya dengan apa? Merasakan nikmatnya ibadah di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya fi yaumil qiyamah. Demikian pula di antaranya seseorang akan merasakan yang namanya manisnya, lezatnya beribadah kepada Allah ketika dia bersungguh-sungguh, bersabar, bersungguh-sungguh. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh, berupaya, berjerih payah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya untuk menepati, untuk berada di jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berbuat baik. Maka jerih payah, upaya, perasaan sungguh-sungguh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang tabi'in yang bernama Thabit Al-Bunani rahimahullah, ia mengatakan, kabadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sana fataladdadtu bihi 20 sana. Thabit Al-Bunani rahimahullah mengatakan bahwasannya aku berjerih payah, bersusah payah 20 tahun untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ya, fataladdadtu, kemudian aku merasakan lezatnya, manisnya salat qiyamul lail 20 sana, selama 20 tahun. Ya, karena merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang mudah. Tapi juga bukan tidak bisa digapai. Kalau seseorang bersungguh-sungguh, berupaya di jalan Allah, tidak henti-henti berusaha, maka Allah akan berikan kemudahan kepada hamba tadi. Tapi demikian pula,
Kalau seorang hamba baru 2-3 langkah dia berputus asa, baru sekali 2 kali dia gentar untuk berjalan di atas jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin memberikan ini kepada orang yang sedikit-sedikit dia mundur, sedikit-sedikit dia berputus asa. Tapi lihatlah orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kemudahan beribadah dan kemudahan merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Dan berhati-hatilah juga bahwasannya apabila kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita bermudah-mudah dengan perkara yang mengundang murkanya Allah, Allah akan jadikan baginya penghalang, tabir yang akan menjauhkan diri seseorang dari apa? Dari manisnya ibadah, dari nikmatnya ibadah, dari merasa tenangnya ketika beribadah kepada Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita berbuat maksiat. Ditanya Ibrahim Adham oleh seseorang, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail, fasif li dawa." Bahwasanya aku tidak sanggup bangun di tengah malam. Berikan aku penawar, obat yang dengannya aku bisa melaksanakan qiyamul lail. Aku bisa bangun di tengah malam untuk beribadah, bersimpu di hadapan Rabbul Alamin. Apa kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah? La ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail fa in waqafaka baina yadayhi fil lail min a'zami syarf wal 'asi la yastahiqu dhalika syarf. Kata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, tinggalkan perbuatan maksiat di siang hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan engkau di tengah malam. Karena sesungguhnya berdirimu di hadapan Allah di tengah malam adalah sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang gampang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ditanya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri tentang seseorang. Dia mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, inni abitu mu'afi, wa ahibbu qiyamal lail, wa aiddu tahuri, fama bali la aqum." Wahai Aba Sa'id, aku tidur untuk persiapan bangun di tengah malam. Ya, aku persiapkan, aku berwudu sebelum tidur. Tapi aku tidak bisa bangun di tengah malam. Apa yang menghalangiku dari bangun di tengah malam? Faqala Al-Hasan Al-Basri, "Dunubuka qayyadtuka." Dosamu yang menghalangimu untuk qiyamul lail. Ya, dosamu yang menghalangimu untuk qiyamul lail. Kemudian dia berkata, "Innal abda la yadhnaba dzamba fayuhrima biha qiyamul lail fasyam wa siyamun nahar." Sesungguhnya seorang hamba tertahan dengan dosanya, yaitu dia tidak bisa bangun di tengah malam dan dia tidak sanggup melaksanakan puasa di siang hari. Ya, hati-hati dengan perbuatan dosa. Kecil besarnya, sedikit banyaknya, tidak tampak atau tampak, karena semua akan menghalangi antum semua, kita semua dari tegak di tengah malam bersimpuh bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya apa? Bersimpuh, berdiri di tengah malam adalah kemuliaan. Kemuliaan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman tidak melaksanakan perbuatan maksiat. Dan kemuliaan ini tidak dilaksanakan orang-orang yang gampang berbuat maksiat kepada Allah. Maka bukan orang bangun di tengah malam itu karena mengurangi makan sehingga bisa bangun di tengah malam. Mungkin dia bisa berusaha seperti itu. Tapi hidayah dari Allah, takdir dari Allah, meninggalkan perbuatan dosa itu sebab yang paling besar seorang bisa bangun di tengah malam. Maka tinggalkan perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatan maksiat itu. Dan jangan berkompromi dengan perbuatan maksiat. Ada orang mengatakan tidak apa-apa, kecil. Kecil di mata manusia, besar di mata Allah. Sedikit di mata manusia, besar di mata Allah. Tidak tampak di mata manusia, nampak di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, kita bisa bersembunyi di seluruh manusia, tapi kita tidak akan bisa bersembunyi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil apapun perbuatan maksiat, sekecil apapun perkara yang mengundang murkanya Allah, Allah tahu dan Allah nampak. Maka jangan coba-coba kita menipu Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menipu manusia, tidak akan bisa menipu Allah Azza wa Jalla.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam alal mab'uthu rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahibai fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beribadah kepada Allah. Banyak orang bersimpuh sujud kepada Allah. Tapi tidak ada tahu di antara kita siapa yang derajatnya menjulang langit dan siapa derajatnya yang ada hanya di tong sampah dan comberan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui derajat setiap manusia. Maka tugas manusia beramal dan berupaya memperbaiki amalnya. Itu tugas kita. Bukan mencoba mereka-reka apa yang dibalaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia berupaya setiap harinya memperbaiki ibadah, dan memperbaiki ibadah. Itu tugas manusia, tidak ada yang lain. Maka ingatlah sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Belajar. Antum para santri berada di tempatnya orang belajar, maka belajarlah. Antum talabatul ilm, engkau semua penuntut ilmu, maka belajarlah. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada antum dengan belajar. Ingatlah, antum akan bisa menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, dan bisa menjadi orang yang paling rendah di matanya Allah. Ingatlah, 3 orang yang pertama kali Allah campakkan ke dalam neraka Allah. Pertamanya yaitu ketika mereka belajar ilmu untuk urusan dunia. Ingat, perbaiki niat. Belajarlah untuk apa? Untuk Anda memahami ilmu, untuk menyebarkan ilmu dan mengangkat kejahilan di mata manusia. Jangan ada niat duniawi karena dunia akan habis. Jangan ada niat-niat yang jahat karena niat yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ingatlah bahwasannya ilmu bisa mengantarkan Anda ke surganya Allah, dan juga hati-hati bisa mengantarkan Anda ke nerakanya Allah, wal iyadu billah. Kemudian Nabi mengatakan wa innamal ilmu bitahallum, dan sabar, menjadikan hati lunak, lemah lembut dengan belajar bersabar. Belajar menjadikan hati ini menjadikan hati yang lemah lembut. Wa man yataharral khaira yu'tahu, barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki diri, melaksanakan amal saleh, maka Allah akan berikan kepadanya. Wa man yattaqis syarra yuqahu, barang siapa yang berusaha menahan dirinya dari berbuat jelek, maka Allah akan lindungi ia dari perbuatan jelek. Semuanya bitadarruj, dengan belajar, dengan perlahan-lahan. Maka jangan kita berpikir bahwasanya surga itu murah harganya, dan jangan berpikir bahwasanya surganya Allah itu bisa diperoleh dengan tenang-tenang, dengan santai. Surganya Allah dan nikmatnya ketenangan kehidupan diperoleh dengan sungguh-sungguh dan berupaya luar biasa. Maka raihlah, gapailah surganya Allah di dunia sebelum di akhirat kelak. Raihlah ketenangan hidup, kedamaian hidup, kenikmatan beribadah di dunia sebelum Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan, kedamaian dan kenikmatan di akhirat kelak. Kalau kita bisa menggapainya di dunia, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya di akhirat. Tapi itu semua dengan apa? Juhud, dengan bersungguh-sungguh. Tidak bisa dengan bersantai-santai. Tidak ada ceritanya orang masuk surga ongkang-ongkang, gak ada. Orang masuk surga dengan berjuhud, bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Maka dia korbankan jiwa raganya, bertetes keringat, bercucuran darah,
ya, kakinya terluka-luka, badannya terlunta-lunta. Untuk apa? Menggapai surganya Allah, merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah di dunia sebelum nikmat dan lezatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan jalan bagi kita untuk bisa hidup di jalan Allah, beribadah kepada Allah, istiqamah kepada Allah di akhir hayat kita baik, dan kemudian Allah bangkitkan kita kemudian dalam keadaan baik. Mari kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengijabah doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allah mansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Gaza khususan wa fi Palestin umuman. Allahumma thabbithum, Allahumma ja'al fi qulubihim sabra, Allahumma mazzik, Allahumma shattit أعداءك أعداء الدين من اليهود الماكرين. اللهم هدمهم هدما عظيما. اللهم شتتهم شتا مشتا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.